Satu kali, coba dicek di hadis Muslim, nomor hadis 2539, yang meriwayatkan sahabat Nabi dulu agamanya Majusi, kemudian bingung dengan Majusinya, dia pindah kemudian masuk Kristen. Lalu mendengar ada seorang mengaku Nabi di satu kota Yathrib yang berubah menjadi Madinah. 3 tahun sebelum Nabi wafat, tepatnya tahun 7 Hijrah, berangkatlah orang ini namanya Abdus Syams untuk mengkonfirmasi. Begitu melihat sosok ini, belum bicara, melihat wajahnya, senyumnya tulus, perhatiannya bagus, menyambut dengan keadaan yang baik, memperhatikan dengan sempurna, pandangan pertamanya kepada Nabi menjadikan pribadi ini langsung jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Tanpa diminta masuk Islam, tanpa diajak, tanpa diceramahi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sosok ini masuk Islam, lalu dirubah namanya oleh Nabi dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Ini sanad ilmu boleh merubah nama kalau dari nama yang dibawa itu tidak membawa sifat dan makna yang baik, atau namanya bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang dirubah namanya langsung oleh Nabi bila terkait dengan satu makna yang tidak baik, atau kedua bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdus Syams, hambanya matahari. Kata Nabi, anta Abdurrahman, hambanya Allah yang penuh dengan rahmat. Maka diajarkan oleh Nabi sifat rahmat itu. Perhatikan kata Nabi, sayangi dengan tulus, au kama qala, perhatikan dengan mulia, rawat dengan baik, berikan perhatian yang mendalam, tebarkan kasih sayang dengan luas, entah itu kepada manusia, hewan, sampai dengan tumbuhan. Maka pulanglah sosok ini Abdurrahman. Di tengah jalan dia bertemu dengan anak kucing kecil. Kucing dibagi 2. Dibagi berapa? Ada kucing rumahan namanya Kittun. Diserap oleh orang di Inggris, maka berubah menjadi bahasa Inggris Kitty. Ya, kucing rumahan. Makanya di rumah ada spray mereknya Hello Kitty. Kucing rumahan. Banyak dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Sukar, gula jadi sugar. Kittun, kucing, jadi kitty, cat, kitty. Kalau kucingnya kucing liar, maka berubah namanya dari Kittun menjadi Hurratun. Anak kucingnya disebut dengan Hurairah. Maka dibawalah anak kucing kecil itu, dipraktekkan tausiah yang singkat dari Nabi tadi. Jangankan pada manusia, hewan pun kemudian dibawa. Lalu dipraktekkan perawatannya pada anak kucing kecil ini. Malam dingin diselimuti, lapar disuapi, seperti ayah menyuapi kepada anaknya, seperti ayah melindungi anaknya. Maka setiap jalan kemanapun, dibawalah anak kucing kecil ini, dimasukkan ke dalam jubahnya. Karena itulah malam ini saya spesial pakai jubah untuk mencontohkannya. Dimasukkan ke dalam jubahnya, tiba-tiba di jalan berpapasan dengan Rasulullah, anak kucing kecilnya mengeong-ngeong. Keluar dia, terlihat oleh Nabi. Kata Nabi, anta Abu Hurairah. Kamu adalah bapak anak kucing kecil. Saking perhatiannya yang dalam, kasihnya yang dalam, memberikan kebahagiaan yang dalam, maka engkau berikan perhatian kepada anak kucing seperti ayah memperhatikan anaknya. Abu Hurairah. Itulah sejarahnya, ada sahabat Nabi yang disebut dengan Abu Hurairah. Nama ini bukan sekedar nama, tapi memberikan perjalanan kepada kita tentang arti menjadi seorang muslim. Mu'allaf datang pada Rasulullah, minta diajarkan tentang Islam. Yang diajarkan oleh Nabi pertama kali rahmatan lil alamin, sifat kasih yang dalam, sifat membahagiakan yang dalam, yang dengan itu kita selalu memikirkan yang baik-baik tentang apa
dan siapa yang kita kasihi itu. Tempat rahmat disebut dengan rahim. Ibu punya rahim ya. Ibu-ibu punya rahim ya Bu. Saya tanya pada ibu, di dalamnya disayang tidak? Disayang. Miring kanan susah, miring kiri susah, telungkup nggak mungkin. Dijaga supaya apa? Supaya yang di dalam itu merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Walaupun yang menjaga itu kadang-kadang merasakan hal yang tidak nyaman. Ada sebagian ahli hikmah mengatakan, kenapa anak-anak itu terlahir menangis? Ahli hikmah mereka mengatakan karena mereka takut tidak mendapatkan lagi rahmat seperti didapatkan oleh rahim ibundanya. Jadi kalau kita ingin katakan apa rahmat yang dibawa Nabi, yang dibawa Rasulullah pertama kali ajaran kasih yang sangat dalam. Bagaimana melihat semua orang itu punya sifat baik. Karena itu saya sering mengatakan Allah sangat mencintai orang salah